warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kasman, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kali ini kita akan berbincang bersama tokoh dalam acara siniar Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik para pemirsa, para sahabat bahasa dan sastra, di hadapan kita telah hadir dua orang tokoh. Yang pertama ada Mbak Dita Meldina, yang kedua ada Mbak Linda Sugianti. Nah, kedua dari tamu kita di hari ini berasal dari STM IKA Bumi Gora, tepatnya di Kota Mataram ya, Mbak ya. Baik, sebelum saya lanjut, saya persilakan dulu kepada dua rekan kita untuk memperkenalkan diri. Tapi jangan bersamaan ya, satu-satu. Kalau bersamaan nanti penontonnya bingung. Ya silakan, mulai dari siapa? Oke, Mbak Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dita. Perkenalkan, nama saya Dita Meldina. Ya. Saya berasal dari Universitas Bumi Gora. Ya. Saat ini semester 7. Oh, udah semester 7. Nggih. Aslinya dari Lombok Utara. Lombok Utara, di desa apa? Kayangan, Pak. Oh, Kayangan. Wah, itu saya sering ke ini kan, ke Senarula, indah. Perjalanan ke sana tuh indah sekali. Oke, dilanjutkan dengan Mbak. Perkenalkan, saya Linda Sugianti. Ya. Saya berkuliah di Universitas Bumi Gora, mengambil jurusan sastra Inggris. Saat ini sama seperti Mbak Dita, yaitu semester 7. Semester 7 asli dari? Saya dari Cakrapa dari. Oh, dari Cakra. Ya, tapi dari namanya Sugianti ya, kalau kayaknya orang Jawa ya begitu ya. Baik, ya saya doakan semoga kalian keluar dari sini tentunya mendapatkan hikmah atau manfaat lah ya. Baik, kalau kita berbicara proses magang ya di sini, mungkin kami selama ini tidak terlalu maksimal ya memberikan atau membimbing adik-adik berdua, tetapi saya ingin bertanya dulu nih, kira-kira apa yang didapat selama ada di Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat? 1 bulan ya? Iya. Selama 1 bulan berada di Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentunya selama kami melakukan magang di sini, Ya. walaupun hanya 1 bulan, tapi alhamdulillah lumayan banyak kami mendapatkan hal-hal yang bermanfaat untuk kami. Ya. Tentunya sesuai dengan jurusan kami juga, seperti penerjemahan, Ya. dan juga kami jadi tahu tentang penyuntingan, karena sebelumnya kami tidak dapat di kampus, tapi di sini kami dapat, dan itu hal baru bagi kami. Dan juga tentang BIPA juga, pengajar untuk penutur asing. Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Iya. Bagi penutur asing ya, bagi penutur asing. Iya. Dan itu kami berharap kalau kami bisa seperti menjadi pengajar BIPA suatu saat nanti gitu. Amin. Karena itu hal yang sangat menarik sekali, Iya, bagaimana mempromosikan bahasa Indonesia ke kancah internasional. Baik. Jadi kalau menjadi guru BIPA itu tidak hanya orang Balai Bahasa ya. Jadi itu terbuka bebas. Bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan, itu biasanya setiap tahun dibuka. Jadi beberapa tahun lalu beberapa dosen teman-teman kami dari Universitas Muhammadiyah, Universitas Mataram, dan Universitas yang dulu IKIP Universitas ya yang IKIP dulu lah pokoknya, Undikma, itu juga banyak yang mengikuti tes. Dan sepengetahuan saya dari NTB belum ada yang lolos, belum pernah lolos. Yang pernah dikirim dari NTB itu Pak Zamzam ya, sudah 3 kali kalau tidak salah Pak Zamzam, itu Singapura, Jepang, sama di Timur Leste. Nah kalau Anda berminat ya penuhi. Salah satu syaratnya adalah nilai UKBI-nya itu minimal Madya kalau tidak salah. Minimal Madya itu antara 500 sampai 600 lah nilainya. Sama dengan TOEFL ya. TOEFL. Jadi kalau ingin menjadi guru bahasa Indonesia di luar negeri ya, walaupun bukan hanya bahasa Inggrisnya yang perlu ditingkatkan, tetapi pengetahuan bahasa Indonesia juga perlu ditingkatkan. Bagaimana kalau Mbak lupa terus saya, Mbak Dita. Ya. Mungkin kurang lebih sama juga sama ya. Mbak Linda. Banyak hal yang kami dapat, yang tentunya belum kami dapat juga di universitas. Di kampus, ya. Di sini mengajarkan maksudnya
bahasa Para Indonesia. senior-senior di sini, bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini mengajarkan kayak penerjemahan, tentang literasi mungkin terlalu sedikit ya kalau di kampus, tapi di sini kami lebih tahu tentang literasi juga. Iya. Baik, terima kasih. Jadi ya mudah-mudahan bisa diserap ya apa yang ada di sini. Tapi paling tidak teman-teman punya gambaran ya, punya gambaran. Oh ternyata real di lapangan itu seperti ini gitu ya. Real di lapangan. Jadi Anda yang mengambil jurusan sastra Inggris besar sekali kemungkinan bisa bekerja di balai bahasa, ya kan? Yang penting ada kemauan dan tentunya ya jangan lupa sesuai dengan semboyan atau moto balai bahasa atau badan bahasa adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Artinya apa? Bukan sekadar kita mengutamakan bahasa Indonesia itu artinya menomorsatukan bahasa Indonesia saja ya, tetapi lebih dalam lagi Anda harus sadar akan kaidah bahasa Indonesia. Artinya punya sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Orang yang punya sikap positif terhadap bahasa Indonesia itu rasa ingin tahunya terhadap bahasa Indonesia tinggi. Artinya apabila Anda ingin menjadi pegawai di balai bahasa, pengetahuan bahasa Indonesia itu paling tidak setara dengan pengetahuan bahasa Inggris yang Anda pelajari di kampus. Nah, bagaimana mempelajari bahasa Indonesia? Mudah sekali sebenarnya. Kita punya IED yang sudah bisa diakses dimanapun. Kita punya bahkan sekarang udah dalam bentuk instalasi di handphone atau di gawai ya, yang namanya IED bisa diinstal gitu ya. Kemudian KBBI itu penting. Yang ketiga itu tata bahasa baku bahasa Indonesia itu penting. Karena pengalaman saya pernah mengajar sekitar 6-7 tahun ya menjadi dosen ya di beberapa universitas swasta di NTB ya. Misalnya di Muhammadiyah atau di Hamsan Wadi itu ya. Pengalaman saya dalam mengajar itu ternyata apa yang saya ajarkan dari buku-buku teori-teori yang bukan diterbitkan oleh Badan Bahasa itu ada sedikit perbedaan dengan tata bahasa baku. Nah, oleh karena itu saya menganjurkan ke Anda sekalian jangan hanya meningkatkan pengetahuan bahasa Inggris, tetapi bahasa Indonesia pun perlu ditingkatkan. Misalnya sekarang kalau di dalam ilmu sintaksis misalnya, dia tidak mengajarkan tentang misalnya kalimat menjual pulsa itu salah. Di dalam ilmu sintaksis tidak ada satu orang pun yang menulis bahwa kalimat menjual pulsa itu salah. Tetapi di Badan Bahasa itu yang bukan disebut kalimat karena salah, karena dia tidak punya subjek. Tetapi yang betul adalah dijual pulsa, karena jawaban dari apa yang dijual namanya pulsa itu sebagai subjek. Nah, di dalam teori-teori linguistik tidak ada itu. Oleh karena itu saya menganjurkan Anda bacalah tata bahasa baku walaupun secara sepintas gitu ya. Apabila Anda ingin bekerja di Badan Bahasa, tadi balai bahasa. Tetapi risiko di sini Anda harus siap ditempatkan di mana saja. Karena kami ini kan di seluruh provinsi ada balai dan kantor ya. Kalau Anda mau ditempatkan di Papua ya boleh juga, atau di NTT misalnya kan. Baik, jadi terima kasih, mungkin kesannya bagus sekali ya. Mudah-mudahan, saya pikir kemarin seperti pelindungan itu kan masih dasar-dasar saja yang saya sampaikan dengan Mas Gilang itu. Belum menukik ke dalam ya. Jadi sebenarnya pada pelindungan itu dalam yang saya ampu, misalnya tim kerja yang saya ampu pelindungan bahasa dan sastra, seperti yang saya jelaskan kemarin, paling tidak kita harus memulai dengan pemetaan dulu. Nah, pemetaan bahasa ini memerlukan ilmu namanya dialektologi. Nah, Anda harus baca itu. Dialektologi. Pernah ada materi itu di kampus? Belum ya? Belum. Berarti Anda harus ya membaca sendiri ya. Belajar secara manual ya, tanpa ada dosen atau tanpa ada guru. Nanti ada dialektologi di situ, kemudian ada konservasi. Konservasi itu Anda harus paham teori fonologi seperti apa, teori morfologi seperti apa, teori sintaksis, teori wacana, seperti itu. Kalau di sana mungkin ada ya, teori fonologi, morfologi ada ya? Kami ada Pak mata kuliah itu. Sudah lulus semua? Untuk saat ini masih sintaksis saja. Masih sintaksis. Tapi fonologi, morfologi dan sebagainya itu akan kami dapatkan di semester 7 nanti. Oh gitu. Kenapa yang sintaksis lebih awal ya? Kami tidak tahu juga ya. Struktur kurikulum di kampus seperti itu ya. Iya. Harusnya fonologi dulu lah, baru morfologi, sintaksis itu di akhir. Karena tingkat kesulitannya itu lebih sulit sintaksis sebenarnya.
Kalau dilihat dari tingkat kesulitan ya, lebih sulit sintaksis karena sintaksis ini ribet ya. Jadi bagaimana menghubungkan antara kata dengan kata yang lain, dengan kalimat klausa satu klausa lain dan sebagainya. Dan kadang-kadang penafsiran kita terhadap kalimat itu berbeda-beda gitu ya. Tergantung dari siapa gurunya gitu kan, dari mana dia kuliah gitu kan gitu. Baik, tetapi kalau Anda baca tata bahasa baku, insya Allah kita akan bersatu di situ, pemahaman kita terhadap bahasa Indonesia itu akan sama di seluruh Indonesia gitu ya. Baik, kemudian di dalam situ juga kemarin sempat dijelaskan juga tentang BIPA gitu ya. BIPA itu kira-kira menurut Anda ada nggak keinginan Anda menjadi guru BIPA itu? Sebesar apa keinginannya gitu ya? Sebesar apa keinginannya? Setelah tamat dari Universitas Bumi Gora, apa yang harus dilakukan seandainya itu diinginkan? Ya, silakan. Jika saya dapat kesempatan suatu hari nanti jadi pengajar BIPA, mungkin saya akan mengambil kesempatan itu. Cuma mungkin saat ini masih perlu belajar ya Pak. Soalnya ini baru tahu juga tentang BIPA, jadinya mungkin masih panjang prosesnya untuk saya. Betul. Oke. Terus Mbak Linda? Kalau saya sebenarnya saya tertarik di dua hal Pak. Dua ya, satu terjemahan dan BIPA. Ya itu kan sama-sama berhubungan dengan jurusan saya juga, yaitu bahasa Inggris. Cuman kalau ditanya tentang BIPA sendiri, pasti ingin sekali menjadi pengajar BIPA karena bukan hanya mengajar, tapi saya juga memperkenalkan budaya Indonesia ke kancah internasional. Itu sangat bagus sekali untuk mempromosikan Indonesia sendiri. Waktu kemarin dapat materi, itu diberitahu banyak hal oleh Pak Zamzam. Dan sangat menarik sekali. Kalau saya pikir selama ini kalau jadi pengajar BIPA itu kami hanya mengajar saja, tapi ternyata tidak sesimpel itu, tidak sesederhana itu. Pasti kami juga memperkenalkan budaya, mempromosikan budaya, dan itu sangat bagus sekali untuk bahasa Indonesia ke depannya. Ya, baik. Kalau tidak salah di beberapa kampus di Mataram ini ada yang punya BIPA seperti UNRAM. Kalau di Bumi Gora enggak punya? Enggak ada? Belum ya? Untuk saat ini sejauh yang kami tahu mungkin belum ada Pak. Belum ada ya? Cuman kami berharap ke depannya mungkin Balai Bahasa dan kampus kami bisa bekerja sama. Ya, baik. Kami juga sudah ada kerjasama ya, ada penandatangan kerjasama dengan Bumi Gora juga. Tapi untuk sementara masih di korpus data, kami bekerja sama di korpus data ya. Mungkin ke depan bisa dirintis ke sana ya, penerjemahan dan baik. Terkait dengan penerjemahan itu menurut saya sangat bagus ya, karena kalian punya basic bahasa Inggris gitu ya. Jadi ada 3 yang kemampuannya, menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, atau sebaliknya Inggris ke Indonesia, atau menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke daerah ke Indonesia, atau daerah ke Inggris ke daerah. Wih, luar biasa itu. Luar biasa itu ya. Karena kami di sini di Balai Bahasa ini juga setiap tahun itu ada penerjemahan ke bahasa daerah. Seperti saya, karena saya basicnya bahasa Indonesia, ya menerjemahkan dari bahasa Samawa ke bahasa Indonesia gitu ya, atau sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa Samawa. Itu adalah pekerjaan saya gitu ya. Artinya bukan bidang saya, tetapi teman-teman selalu meminta, karena yang bisa bahasa Sumbawa di kantor ini hanya saya gitu kan. Ya, hanya saya. Jadi mau tidak mau dia harus ke saya dulu gitu kan, bertanya ke saya dulu. Baik, jadi seandainya pun nanti Anda diterima di balai atau kantor bahasa, itu adalah salah satu pekerjaan yang menarik ya untuk Anda selain BIPA juga. Tetapi bukan hanya itu. Kalau Anda bekerja di balai dan kantor bahasa, tentu Anda juga harus menguasai bidang-bidang yang lain. Karena seperti yang kita ketahui, yang menjadi koordinator di tim kerja pembahu itu dari bahasa Inggris misalnya kan, yang menjadi koordinator di Molin Bastra dari bahasa Indonesia gitu kan. Kemudian yang literasi juga dari sastra Indonesia, Pak Holis kan. Jadi artinya kita harus bisa semua di sini. Bukan hanya di bidang kita saja, tapi kita suatu saat akan ditarik ke tim yang lain gitu.
Misalnya saya ditarik ke literasi, saya ditarik ke pembahu, itu harus sudah siap. Kita harus siap kalau di sini. Baik, berbicara mengenai kuliah nih. Kalau saya dulu kan kuliah itu gimana ya? Berkesan ya berkesan gitu ya. Tapi karena memang dulu saya kuliah itu sebenarnya pinginnya bahasa Inggris dulu. Tapi yang lulus bahasa Indonesia gitu ya. Jadi ya agak dalam tanda kutip agak sedikit telat ya dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Kira-kira Anda kuliah ini yakin atau betul-betul percaya diri tidak mengambil jurusan bahasa Inggris? Kalau dari saya sendiri, karena dari kecil memang sudah suka sama bahasa Inggris. Oh gitu. Jadi kalau ditanya suka apa tidak, pasti suka sekali. Suka sekali ya. Dan saya juga suka menulis. Jadi dalam bahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oh luar biasa. Mantap, jadi mantap. Itu yang membuat saya akhirnya yakin mengambil jurusan sastra Inggris karena sesuai dengan apa yang saya inginkan. Betul, mantap. Ya, Mbak Dita. Oke, kalau saya karena memang daerah saya yaitu Lombok Utara itu pariwisatanya banyak banget. Betul. Jadinya itu yang mendorong saya untuk mengambil sastra Inggris. Karena kan sastra Inggris juga tidak menyangkut tentang belajar tentang tour guide atau pariwisata saja, tapi penerjemahan kayak gitu. Berarti di samping misalnya di samping cita-cita tadi menjadi guru bahasa Indonesia di luar negeri misalnya kan, atau di samping ingin menjadi penerjemah, berarti Mbak Dita juga ingin jadi ini ya, bekerja di pariwisata, ada keinginan ke sana? Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya, mungkin jadi manajer lah ya nanti sana ya. Ya, amin. Ya, saya salut loh sama orang-orang di Senaru itu yang menjadi apa, yang di hotel-hotel tuh bahasa Inggris semua. Saya bilang, kecil-kecil udah bisa bahasa Inggris. Ini saya udah sampai sebesar ini belum bisa gitu ya. Ya artinya bukan tidak boleh kita belajar bahasa Inggris, boleh. Itu artinya utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Artinya kita boleh mempelajari, tapi bagaimana cara memperlakukan gitu ya, memperlakukan. Jangan sampai pengetahuan asing lebih tinggi dari pengetahuan kita terhadap bahasa Indonesia gitu ya. Jangan sampai pengetahuan kita terhadap bahasa Inggris lebih tinggi daripada pengetahuan kita terhadap bahasa daerah kita sendiri. Nanti kalau Mbak Dita misalnya ditanya bahasa anunya memandikan, bahasa KLU-nya apa memandikan? Mandi doang. Iya. Mandi doang. Enggak, bukan pandiang. Sama. Mandi doang. Dia memandikan anak misalnya. Oh, iya. Seperti itu. Yang pandiang anak. Pandiang anak. Nah, ang di situ kan tahu enggak Anda gitu kan? Harus tahu itu. Ang di situ dari kata mandi kan? Ada pa dan ang, pandiang di situ. Apakah itu termasuk morfem? Morfem bebas dalam arti awalan dan akhiran atau tidak? Nah, itu perlu diketahui. Artinya tiga-tiganya ini harus kita paham gitu. Jangan sampai hanya bahasa Inggris saja, misalnya apa ya dalam bahasa Inggris, internationalization misalnya. Session dalam bahasa Inggris kan akhiran kan? Iya kan? Dari kata internasional, internationalization berarti menginternasionalisasikan begitu kan? Nah, kan dan me dalam bahasa Indonesia itu setara kedudukan dengan sen dalam bahasa Inggris. Begitu juga dalam bahasa Sasak. Artinya ini bukan sekadar kita menempatkan bahasa Indonesia terus bahasa daerah, bahasa Inggris, bukan, tetapi selain itu juga kita harus paham juga sama pemahaman kita terhadap tiga bahasa itu. Jangan sampai nanti ditanya kamu dari mana, dari Sasak, bisa bahasa Sasak? Enggak tahu, nah kan lucu kan, lucu gitu ya. Jadi ya itu mungkin harapan ke depan. Mungkin selama ini kan Anda mempelajari teori bahasa Inggris. Ketika Anda terapkan teori bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia sama saja itu. Anda terapkan teori bahasa Inggris ke bahasa daerah sama saja tuh. Misalnya konsep morfem bebas, konsep morfem terikat, sama dalam bahasa daerah juga itu. Ya kan? Ya mungkin belum ada ya konsep morfem karena mata kuliahnya belum sampai ke sana. Baik, jadi ada ketertarikan terhadap pariwisata ya, luar biasa, mantap. Saya juga dulu sebenarnya mau di pariwisata, tetapi ya Tuhan berkata lain. Ternyata saya harus bekerja di Balai Bahasa sampai sekarang gitu ya. Baik. Sekarang saya ingin bertanya, kenapa dulu ada keinginan
magang di Balai Bahasa? Mungkin karena apa ya, berhubungan juga Pak sama jurusan kami, kan kami jurusannya sastra, sedangkan di Balai Bahasa kan bahasa dan sastra seperti itu. Jadi tidak dibanding instansi yang lain, instansi ini lebih nyambung untuk jurusan kami. Makanya itu kenapa kami akhirnya memilih jurusan instansi ini untuk menjadi peserta PKL. Terus Mbak Dita? Sama. Kalau jujur sih Pak, sebenarnya saya udah nyari tempat lain. Cuma karena terhalang waktu, jadinya akhirnya kesini. Gitu, ya. Terpaksa berarti? Bukan juga. Bukan juga ya. Gitu ya. Tapi syukurnya di sini tuh banyak hal jadinya. Iya, jadi kalau di masyarakat itu dipikir ini, ada yang menyebut bahwa kantor Balai Bahasa Indonesia gitu ya. Ada yang menyebut kantor Bahasa Indonesia, dikira kita khusus bahasa Indonesia saja gitu ya. Ada yang menyebut pusat bahasa Indonesia gitu ya. Dan yang sebenarnya itu Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kalau tahun lalu kita masih bernama kantor, itu perbedaannya apa? Bedanya kalau kantor itu eselonnya 4, kalau balai eselonnya sudah 3. Nah eselon 2 kami itu ada di Jakarta. Ada namanya Pusat Pelindungan yang saya ampu di sini. Ada Pusat Pembinaan Bahasa dan Hukum yang diampu oleh Pak Tony. Pusat Pembinaan ya, di bawahnya ada Bahasa dan Hukum gitu ya. Ada Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra. Nah, pemberdayaan bahasa dan sastra itu mengurus BIPA, menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Itu pekerjaan mereka. Apakah Anda tahu bahwa bahasa kita sudah masuk bahasa UNESCO? Belum. Anda belum tahu. Pada tahun 2022, Badan Bahasa itu sudah bisa mengantarkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, yaitu menjadi bahasa UNESCO. UNESCO itu ada organisasi di bawah PBB yang bergerak di bidang budaya dan pendidikan ya. Seni, budaya dan pendidikan. Itu. Jadi sebenarnya sekarang kita mau menulis ke luar negeri sudah boleh menggunakan bahasa Indonesia ya sebenarnya gitu ya. Tetapi mungkin karena masyarakat kita belum semua tahu ya bahwa bahasa kita ini sudah menjadi bahasa internasional gitu ya. Dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain, misalnya bahasa Malaysia, misalnya kan, bahasa Melayu, kita malah diakui sebagai bahasa internasional dibandingkan bahasa Melayu gitu ya. Cuman kita belum paham aja, mungkin karena tidak semua kita tahu bahwa bahasa Indonesia ini sudah diakui di UNESCO. Nah ke depan jadi apabila Anda ingin menulis di jurnal-jurnal internasional, ya insya Allah kita bisa menggunakan bahasa Indonesia, tidak hanya bahasa Inggris gitu ya. Baik, jadi pada tahun 2022 itu diingat ya, sudah diakui bahasa kita menjadi bahasa internasional. Terus yang berikutnya, kemarin saya sempat tidak menyampaikan tentang jumlah bahasa di Indonesia, belum? Belum ya? Oh iya berarti kelewat. Bahasa di Indonesia sampai saat ini adalah 718 bahasa daerah. Tapi belum semua dipetakan ya. Khususnya di Papua itu masih banyak daerah-daerah belum berani kami datangi ya. Karena kondisi di sana masih tidak stabil gitu ya. Jadi tidak semua orang berani datang ke desa itu. Takutnya nanti disandra kan tidak boleh pulang dan sebagainya gitu. Jadi ada 718. Saat ini kami sedang melakukan pemetaan kembali, artinya kami ingin memastikan benar enggak ini jumlah yang ini gitu ya. Termasuk di NTB juga kami kemarin ke kampungnya Dita nih, kalau mengumpulkan data tentang bahasa yang digunakan di sana. Nah itulah namanya dialektologi. Nanti kalau Anda baca dialektologi, itu adalah satu cabang linguistik yang melihat bahasa itu dari sebaran geografisnya. Nah, nanti ada rumus-rumusnya untuk mengetahui apakah varian A dan B ini berbeda bahasa atau sama bahasanya. Kan banyak yang mengatakan KLU itu beda bahasa kan. Dari sisi linguistik sama bahasanya, cuman berbeda dialek. Berbeda dialek gitu ya. Kalau kami menyebutnya Bayan, dialek Bayan gitu ya. Kalau yang di Lombok Tengah itu dialek Selaparang. Kalau yang di Lombok Timur dialek Pejanggik. Itu kami sebutnya seperti itu. Tetapi ada penelitian lain juga yang menyebutnya dia meriak-meriku, ngenong-ngening, ngetong-ngete gitu ya.
Ya tergantung nanti kira-kira dari dari analisis kita sebagai pembaca itu lebih condong ke hasil yang mana, apakah Meriam Riku atau yang Pejanggik, Bayan dan sebagainya. Baik, tentu kalau kuliah di STEMIA Bumi Kora itu dari pukul berapa biasanya? Setiap hari ada mata kuliah? Kalau untuk mata kuliah sendiri kami bebas ya Pak, maksudnya kadang di semester kemarin itu kami masuknya dari jam 10 misalnya, atau semester sebelumnya dari jam 8 pagi. Jadi dia tidak ya seperti kuliah pada umumnya. Iya. Saya baru tahu loh kalau les sastra Inggris di situ. Tahun berapa itu dibuka mulainya? Kalau sastra Inggris sendiri saya kurang tahu ya Pak, tapi dia berawal dari apa namanya? Bukannya Akademi Bahasa Asing? Iya, Akademi Bahasa Asing. Oh, digabung menjadi satu ya? Ya, sekarang sudah menjadi sastra Inggris S1. Fakultas ya? Fakultas. Fakultas Sastra Inggris. Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata. Oh, jurusan Sastra Inggris. Sastra Inggris. Oh, apa saja ada jurusan di sana? Kalau di fakultas di Humaniora ada untuk saat ini sastra Inggris saja ya. Kalau karena dia digabung Humaniora, Hukum dan Pariwisata. Jadi ada di sana ada hukum juga. Ada hukum juga. Humaniora, Hukum, Pariwisata. Iya. Berarti humaniora juga salah satunya ilmu bahasa kan di dalamnya. Oh, gitu. Belum ada budaya gitu ya? Belum, tapi di mata kuliah kami mempelajari. Ada budaya juga ya? Iya. Oh, dia lebih kemana? Ke nasional atau ke daerah budaya? Karena sastra Inggris jadi mempelajarinya budaya luar ya? Iya, budaya luar. Gitu ya. Berbeda dengan BIPA. Kalau BIPA kita harus memperkenalkan budaya Indonesia keluar gitu kan? Iya, itu makanya jadi sesuatu yang baru untuk kami. Oh gitu. Sebaiknya mungkin dua-duanya ya. Iya. Budaya asing juga, budaya kita juga gitu ya. Seperti kata Pak Samsam kemarin kan, memperkenalkan budaya kita ke luar negeri itu kan artinya memberikan daya tarik tersendiri kepada kepada orang luar ya, mancanegara gitu ya. Seperti halnya kemarin ketika saya di KLU itu ternyata di sana ada cara membuat sesuatu tradisional itu menarik menurut mereka gitu. Saya tonton banyak gini-gini, suka dia hanya menggunakan fasilitas daun sirih mungkin cara membuat apa yang dimakan oleh ibu-ibu itu loh. Mama ya, bahasa kita mama itu kan, cara membuat itu dilihat sama mereka gitu, divideokan. Itu pun resmi gitu, bagus, ditata lokasinya tuh, ditata dengan bagus karena itu di hotel kan. Kayak peragaan busana gitu, dan mereka sangat tertarik menonton hal-hal seperti itu. Nah, artinya kita orang bahasa ini, di samping memang kita bahasa dan budaya itu memang berbeda, dua hal yang berbeda. Walaupun kata orang ibarat mata uang ya, yang tidak bisa dipisahkan, tapi sesungguhnya berbeda objek. Kita bahasa dan budaya, tetapi tidak ada salahnya di dalam kita melestarikan bahasa juga kita ikut juga melestarikan budaya, tentunya seperti itu. Oleh karena itu Mbak berdua ya punya tanggung jawab untuk itu ya, mempertahankan budaya Sasak tentunya kan di daerah masing-masing. Jangan sampai orang misalnya melihat budayanya itu dengan sebelah mata terus kita diam saja. Kita harus berupaya bagaimana caranya supaya dia mencintai, memberikan pemahaman kah, apakah dan sebagainya. Bahwa ini suatu saat akan berharga. Kita dulu waktu kecil kan, buat apa sih itu kan? Ternyata setelah begini baru kita sadar, lah dulu budaya saya hilang begitu saja. Ya kan? Seperti di kampung saya dulu, saya ingat sekali itu ketika ibu saya bangunkan saya pagi-pagi, saya sudah disiapkan susu kerbau. Susu kerbau itu sudah dimasak, campur dengan garam sedikit, itu dipakai makan luar biasa enaknya. Sekarang budaya itu sudah tidak ada tuh. Sudah tidak ada, dan itu suatu hal yang luar biasa gitu ya. Kemudian ada namanya dulu kita mengundang orang untuk berburu. Sekarang hilang karena apa? Karena senjata masuk, senapan masuk sekarang. Diberikan izin oleh pemerintah, punahlah menjangan-menjangan itu. Padahal kalau kita berburu secara tradisional pasti akan lestari dia. Nggak semudah itu kita menangkap kan. Tapi kalau pakai senapan ya dalam 5 menit saja sudah mati 1, 2, 3 kan.
tergantung dari kecepatan kita menarik pelatuknya kan seperti itu. Artinya sekarang kekayaan alam kita berkurang karena apa? Karena kecanggihan teknologi. Nah, itu artinya kita di dalam memelihara budaya ini kurang bagus gitu ya, kurang kuat. Ketika datang orang membawa senjata ke sana, kita tidak punya kekuatan untuk menolaknya gitu ya, karena memang dia sudah mendapat izin dari pemerintah. Nah, jadi itu tanggung jawab kita teman-teman. Jadi di samping kita mempelajari bahasa, juga tentu kita harus mempelajari budaya gitu ya. Dan begitu juga saya sarankan kuliah oke, kita rajin belajar gitu ya. Kita IP 4,0 oke, tetapi jangan lupa bersosialisasi itu juga penting, atau berorganisasi itu penting. Ada yang mengikuti organisasi di kampus? Mbak Linda malu-malu nih, Mbak Linda. Mbak Dita. Ya, Mbak Linda gimana? Kalau saya sih Pak, kebetulan saya mahasiswa kupu-kupu ya. Kuliah pulang. Kuliah pulang. Karena memang disebutkan fokus saja ke kampus saja, jadi saja. tidak sempat untuk organisasi. Kalau Mbak Dita? Dulu saya pernah ikut organisasi tapi berhenti Pak, karena menurut saya kurang cocok sayanya di organisasi tersebut. Tapi saya juga di samping itu kerja Pak saat ini. Sambil kerja di mana? Bimbel. Luar biasa. Mengajar bahasa Inggris? Nggih Pak. Mantap itu. Ya, artinya begini, organisasi itu tidak mesti harus di kampus. Organisasi di kampung juga oke gitu kan. Seperti saya dulu menjadi ketua Persatuan Pemuda Pelajar Mahasiswa di kampung saya gitu kan. Tetapi itu cukup memberikan pengalaman yang berarti buat saya. Alhamdulillah dia bisa membentuk watak saya gitu ya. Saya menjadi ketua pemuda pelajar gitu ya. Saya bisa mengkoordinasi sekian pemuda di kampung itu, termasuk pelajarnya gitu. Itu suatu kelebihan yang mungkin tidak dipunyai oleh semua orang gitu kan. Jadi artinya bukan hanya harus masuk organisasi di kampus, di kampung pun iya, silakan. Remaja masjid pun boleh. Bila perlu Anda harus menjadi pengurus di situ. Artinya kalau kita menjadi pengurus akan memberikan kita pengalaman. Misalnya bagaimana membuat ADRT kan? Bagaimana membuat proposal, itu kan belajar dari situ tuh. Saya dulu misalnya menjadi ketua pemuda pelajar, saya harus belajar bagaimana membuat proposal, bagaimana membuat undangan. Ya, karena ya namanya organisasi kadang-kadang ketuanya juga yang menjadi sekretarisnya gitu kan. Jadi pengalaman kita cukup banyak tentang itu. Jadi kalau ada waktu pulang kampung, jangan hanya diam di kamar, ya bergaullah dengan masyarakat gitu ya. Kalau saya dulu di kampung saya itu semua orang kenal saya. Kalau saya pulang tuh, saya baru di gerbang aja sudah Roy katanya dipanggil sama teman-teman semua gitu ya. Artinya kalau saya pulang tidak pernah ada di rumah, keliling ke rumah warga segala macam. Kita ya berdiskusi, dialog atau nyanyi-nyanyi itu suatu pengalaman yang akan ada dampaknya nanti ketika kita sudah tua gitu ya, atau ketika sudah belajar, sudah kerja gitu ya. Baik, karena waktu kita sudah hampir setengah jam ini ya. Mungkin ada ulasan kembali dari teman-teman atau kalau di bahasa asingnya itu statement ya, statement terakhir gitu ya. Bahasa Indonesianya apa ya, ungkapan apa ya, ungkapan terakhir lah, ungkapan penutup lah kira-kira dari teman-teman. Ayo dari Mbak Linda dulu atau Mbak Dita dulu, silakan. Mbak Linda dulu ya, silakan. Kalau saya sendiri alhamdulillah ketika magang di sini sudah banyak sekali hal-hal positif yang saya dapatkan, dan ini bisa jadi bekal saya nanti ketika terjun di dunia kerja. Saya jadi tahu bagaimana cara disiplin waktu, saya jadi tahu bagaimana bersosialisasi dengan baik. Ya, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Mbak Dita. Kurang lebih sama kayak Mbak Linda. Sama ya. Okay. Jadi bisa gimana cara bisa atur waktu dengan baik. Iya, betul. Harus komunikasi dengan baik juga sama teman kantor dan banyak hal yang kita dapat di kampus di sini diajarkan. Jadinya itu sangat bermanfaat sekali buat saya. Oke, baik. Baik para pemirsa dan sahabat bahasa dan sastra
dimanapun berada, sekian mungkin jumpa kita bersama dua orang tokoh kita ini. Mudah-mudahan sukses ya, kami doakan sukses ke depan, dan bila perlu melamar di Balai Bahasa itu ya. Baik, karena ini instansi pemerintah, jadi siapapun boleh melamar di sini gitu ya. Baik, kita akhiri dulu jumpa kita di dalam siniar dengan tema Bisato, bincang bersama tokoh Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.